Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2A. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat aturan-aturan dasar pengintegralan. Nah, dalam kasus ini kita punya permasalahan tentang pusat massa ya. Karena pusat massa sendiri nanti kita akan menggunakan integral pada akhirnya. Nah, jadi kita ingin melihat pusat massa atau menentukan pusat massa dari lamina yang kepadatannya homogen dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X dibagi akar X kuadrat plus 1 di kuadran pertama dan garis X sama dengan 1. Nah, di sini kita tahu pada kuadran pertama berarti pada saat X-nya positif, berarti kita tahu kurva Y ini atau Y-nya, nilai Y-nya akan selalu positif juga gitu ya. Maka dari itu kurvanya akan selalu berada di atas sumbu X. Maka dari itu kita akan menghitung 3 buah komponen yang dibutuhkan. Jadi kita ingat-ingat lagi pusat massa itu bentuknya adalah koordinat ya. Jadi X bar, Y bar. Dengan X barnya sendiri adalah momen terhadap sumbu Y dibagi dengan massanya. Dan Y bar itu adalah momen terhadap sumbu X dibagi dengan massanya. Pertama-tama kita akan coba menghitung massa lamina tersebut. Jadi karena ini laminanya homogen, kita sebutlah kepadatannya delta gitu ya. Konstan. Jadi kita bisa keluarkan di luar integralnya. Jadi delta kepadatan dikalikan dengan luasnya, luas lamina tersebut. Yaitu integral dari 0 sampai 1 ya. Karena ini ada di kuadran pertama dan dibatasi oleh garis X sama dengan 1 dari kurvanya gitu ya. 2X dibagi akar X kuadrat plus 1 dx. Nah, untuk menghitung integral ini kita akan melakukan pemisalan. Jadi kita lakukan pemisalan U-nya adalah X kuadrat plus 1. Maka dari itu kita akan punya DU-nya ini adalah 2X dx ya. Jadi ini 2X dx-nya sudah ada gitu. Dan batas pengintegralannya tentunya akan berubah. Jadi untuk X-nya 0, ya untuk X yang 0, maka U-nya adalah 0 kuadrat tambah 1, yaitu 1. Dan untuk X-nya 1 berarti U-nya adalah 1 kuadrat tambah 1, yaitu 2. Ya, jadi integralnya dari 1 sampai 2, lalu 2X dx berubah jadi DU, sisanya adalah akar dari X kuadrat plus 1 di bagian penyebut. Jadi ini adalah 1 per akar U, dan integralnya adalah 2 akar U, ya. Dan kita substitusi di batas-batasnya. Jangan lupa ada delta di depannya. Maka dari itu kita akan punya hasilnya adalah delta dikali 2 akar 2 dikurangi 2. Gitu ya. Atau kita bisa keluarkan 2-nya. Jadi 2 delta dikali akar 2 dikurang 1. Ini adalah massa laminanya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung momen terhadap sumbu X ya, momen lamina terhadap sumbu X. Jadi MX itu ya, M besar. Ini tidak lain merupakan delta per 2, itu ya, karena deltanya kepadatannya konstan, jadi dikeluarkan. Integral dari batas-batasnya ya, 0 sampai 1. Lalu kurvanya kita kuadratkan, gitu ya. Jadi ininya 2X dibagi akar X kuadrat plus 1-nya, kita kuadratkan seluruhnya. Dan ini tidak lain merupakan delta per 2 integral 0 sampai 1, ini 4X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1 dx. Nah, si 4-nya ini boleh keluar, kita tuliskan dulu menjadi, ini delta per 2 kali 4, jadi 2 delta, integral 0 sampai 1, X kuadrat per X kuadrat plus 1 dx ya. Nah, di sini kita akan lakukan trik sebagai berikut. Jadi ini di pembilangnya kita tambahkan 1, lalu kita kurangkan 1. Oke, jadi kita akan peroleh integralnya adalah dari 0 sampai 1, X kuadrat plus 1 dibagi X kuadrat plus 1 adalah 1, dikurangi sisanya ya, 1 per X kuadrat plus 1. Dan ini integralnya sudah kita ketahui seluruhnya ya. Jadi ini adalah integral dari 1X, integral dari 1 per X kuadrat plus 1 adalah tangen inverse X ya. Dan kita substitusi di batas-batasnya, yaitu di 0 dan 1. Untuk di 0 kita akan punya 0, dan untuk di 1 kita akan punya
1 dikurangi tangen inverse 1, yaitu adalah pi per 4. Jadi kita sudah memiliki momen terhadap sumbu X. Selanjutnya kita akan hitung momen terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita akan menentukan momen lamina terhadap sumbu Y, atau kita tulis MY. Ini tidak lain merupakan delta dikalikan dengan integral 0 sampai 1, X dikalikan dengan kurvanya. Jadi kita akan punya 2X kuadrat dibagi akar X kuadrat plus 1 dx. Di sini 2-nya boleh kita keluarkan, jadi kita akan punya 2 delta dikalikan integral 0 sampai 1, X kuadrat dibagi akar X kuadrat plus 1 dx. Nah, menggunakan trik yang serupa, jadi kita akan punya X kuadrat plus 1 kurang 1. Nah, akibatnya kita akan peroleh integral 0 sampai 1. Nah, di sini X kuadrat plus 1 dibagi akar X kuadrat plus 1. Jadi akar X kuadrat plus 1, sisanya adalah 1 per akar X kuadrat plus 1. Semua kita integralkan terhadap X. Dan untuk akar X kuadrat plus 1, kita sudah mempunyai bentuk integralnya dalam petunjuk ya. Jadi ini adalah X akar 1 plus X kuadrat dibagi 2, ditambah dengan sin hiperbolik inverse X dibagi 2. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu 1 per akar X kuadrat plus 1, integralnya adalah sin hiperbolik inverse ya. Sin hiperbolik inverse X. Dan ini kita masukkan batas di 0 sampai 1 ya. Ini sin hiperbolik inverse X per 2 dikurangi sin hiperbolik inverse X. Berarti sisanya adalah minus sin hiperbolik inverse X per 2. Dan kita tahu bahwa sin hiperbolik inverse dari 0 itu adalah 0. Karena sin hiperbolik dari 0 itu 0 ya. Jadi kita cukup hitung di 1. Karena di suku yang pertama juga jika kita substitusi X sama dengan 0 juga dia akan bernilai 0. Maka dari itu hasilnya adalah 2 delta dikalikan dengan kita substitusi 1, jadi 1 dikali akar 1 plus X kuadrat per 2. Jadi kita punya ini adalah akar 2 per 2 ya. Ditambah, maksud saya dikurang, sin hiperbolik inverse 1 dibagi 2 ya. Nah ini adalah momen terhadap sumbu Y. Oke, jadi terakhir kita tinggal menentukan koordinat pusat masanya. Jadi X bar itu tadi adalah momen terhadap sumbu Y dibagi dengan massa. Jadi 2 deltanya bisa kita coret, menyisakan akar 2 per 2 minus sin hiperbolik inverse 1 dibagi 2, dibagi seluruhnya dengan akar 2 min 1. Dan untuk Y barnya, kita akan punya momen terhadap sumbu X dibagi dengan massanya, itu adalah 2 deltanya tadi dicoret juga ya, jadi 1 dikurangi pi per 4 dibagi akar 2 min 1. Dan ini adalah pusat massa yang kita inginkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!